Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali di pelajaran matematika. Kita masih membahas tentang operasi hitung campuran pecahan. Materi hari ini menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan desimal dan persen. Baik. Yang pertama akan kita bahas yaitu persentase atau persen. Kita tahu persen artinya per 100. Misalnya 30% dibaca 30%, 50% dibaca 50%. Contoh yang pertama, perhatikan. Misalkan dari 50 buah mangga terdapat 4 buah diantaranya busuk. Berapa persentase buah mangga yang busuk? Ini jumlah 50 buah mangga. Yang ini 4 yang busuk. Yang ditanya berapa persentase buah mangga yang busuk. Jadi yang namanya persen per 100. Ya, ininya per 100. Jadi 50 ini kita jadikan 100. Jadi dikali berapa? 50 dikali berapa? Ini 50 dikali, yang ini 4 dikali. Kalau di bawahnya dikalikan 1, atasnya pasti dikalikan 1. Jadi 50 dikali berapa supaya hasilnya 100? Kita kalikan 2. 50 kali 2 100. Kalau 50 dikali 2 berarti 4 harus dikali 2. Jadi 4 dikali 2 8. Hasilnya 8%. Atau bisa juga kita dikalikan pakai cara seperti ini. 50 sama dengan 4/50 dikalikan 100% sama dengan ini 4 dikali 100 berapa? 400. Di sini tetap persen per 50. Ini bisa dicoret. 40 dibagi 55 berapa? 8%. Kemudian contoh yang kedua, harga sepatu yang tertera pada label 60.000. Apabila besar diskon yang diberikan 20%, kita dapat menentukan besar diskon potongan harga dalam rupiah. Jadi kita akan menentukan besar diskon atau potongan harga dalam rupiah ya. Nih lihat, besar diskon sama dengan 20% dikali 60.000 sama dengan 20/100 dikali 60.000. Maka 20 dikali 60.000 hasilnya 1.200.000 per 100. Hasilnya 12.000. Jadi besar diskon 20% itu senilai dengan 12.000. Kemudian ini ada contoh lagi. Di dalam keranjang ada 40 manggis sebanyak 25%. Di antaranya sudah matang. Ada beberapa buah manggis yang sudah matang. Ini manggis yang matang sama dengan 25% dikali 40. Sama dengan 25/100 dikali 40. 25 dikali 40 hasilnya 1000. 1000/100 sama dengan 10. 1000/100 itu artinya 1000 dibagi 100 sama dengan 40. Kita lanjut ya. Yang kedua, mengubah pecahan ke bentuk persen atau desimal. Contohnya yang pertama, 8/25 sama dengan 8 dikali 4 per 25 kali 4. Kenapa dikali 4? Karena yang namanya persen penyebutnya itu sama dengan 100. Jadi per 100. Jadi 8 dikali 4 sama dengan 32. 25 dikali 4 sama dengan 100. Jadi 32/100 sama dengan 32%. Kemudian yang kedua, ini persen diubah ke pecahan biasa. 10% sama dengan 10/100 sama dengan 10 dibagi 10 per
atau bagi 100 dibagi 10. Kenapa sama-sama dibagi 10? Supaya bisa menentukan pecahan yang dicari. Kalau dia pecahan, belum tentu dia harus 100 pernya ya. Kemudian yang ketiga, 144% sama dengan 144 per 100 sama dengan, ini yang namanya pembagian atau pecahan dalam pembagian, kita menentukan pembagian yang sejenis atau seimbang ya, atau bisa juga disebut pecahan yang senilai. Ini bagi dengan bilangan yang sama atau bentuk yang senilai. Jadi bagi dengan bilangan terkecil, dari terkecil sampai terbesar, sampai dengan pembagian dengan bilangan itu sendiri. Jadi di sini bisanya dibagi dengan 4. 144 dibagi 4 per 100 dibagi dengan 4 sama dengan 144 dibagi 4 hasilnya 36 per 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi hasilnya 36 per 25 sama dengan 111 per 25. Jadi ini pecahan biasa dijadikan pecahan campuran. Kemudian ini ada 0,75 desimal dijadikan persen. 0,75 itu desimal dijadikan pecahan biasa 75 per 100 sama dengan 75% dijadikan per persen. 0,237 ini desimal kita jadikan persen sama dengan 237 per 1000. Kenapa per 1000? Karena 3 angka di belakang koma, sama dengan 23,7 per 100. Kenapa hasilnya 23,7? Karena sama-sama dibagi dengan 10. 1000 dibagi 10 hasilnya 100. 237 dibagi 10 hasilnya 23,7. Jadi hasil akhirnya adalah 23,7 per persen. Kemudian yang terakhir 26%, ini persen dijadikan desimal. 26% sama dengan 26 per 100 sama dengan 0,26. Kita lanjut. Cara mengubah pecahan ke desimal. Contoh 12 per 25 sama dengan 12 dikali 4 per 25 dikali 4 sama dengan 48 per 100. Kita jadikan desimal sama dengan 0,48. Yang kedua 0,6 sama dengan 6 per 10 sama dengan, ini dari desimal kita jadikan pecahan biasa. 6 per 10 kita bisa bagi sama-sama dengan 2. Jadi 6 dibagi 2 per 10 dibagi 2. Maka hasilnya 6 dibagi 2 3, 10 dibagi 2 5. Ini ada contoh soal, kita kerjakan bersama-sama. Urutkan pecahan 65%, 0,48, 1/3 per 8, 12 per 5, 4 per 5 dari yang terbesar. Jadi kita mengurutkan ini dari yang terbesar. Oke, kalau sudah kita tulis ya, di sini 65%, 0,48, 1/3 per 8, 12 per 5, 4 per 5. Di sini akan kita jadikan pecahan biasa dulu. 65 per 100. Di sini 0,48 artinya 48 per 100. Yang ini kita jadikan pecahan biasa dulu ya. Di sini 8 tetap. 8 dikali 1 ditambah 3
sama dengan 8 kali 1 8 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi hasilnya 11/8. Yang ini tetap 12/5. Yang ini 4/5. Baik, kita samakan dulu penyebutnya. Ini 65/100, 48%. Ini 11/8, 12/5, 4/5. Kita samakan dulu penyebutnya ya. Kita jadikan per 1000. Jadi 65/100 kita jadikan per 1000. 650/1000. Kenapa 650? Karena kita sama-sama dikalikan 10, atas kali 10, di bawah kali 10. Kemudian 48/100 sama dengan 480/1000. Kemudian 11/8. Jadi hasilnya itu 1378/1000. Kemudian yang terakhir itu 12/5 dijadikan 1000, berarti 2400/1000. Yang terakhir 4/5 sama dengan 800/1000. Kalau sudah sampai sini kita lihat pertanyaannya itu urutkan pecahan dari yang terbesar. Mana yang terbesar di sini? Kita lihat di sini 650, 480, 1378, 2400, di sini 800/1000. Ini ya berarti. Jadi 12/5, kemudian yang kedua adalah 1378. 11 atau 1/3/8. Kemudian dilihat lagi di sini ada 800. Berarti 4/5, dilihat lagi di situ 65%. Kemudian yang terakhir adalah 480/1000. Jadi 0,48. Nah, di sini urutan yang terbesar adalah 12/5, 1/3/8, 4/5, 65%, dan terakhir adalah 0,48. Jadi kita urutkan di sini. Yang pertama, urutkan dari yang terkecil ya. Ini yang terkecil berarti 0,32, kemudian 0,65, kemudian yang ini 0,94, kemudian 1,68, dan yang terakhir adalah 2,12. Jadi ini jawabannya ya. Oke, sekarang yang nomor 2. Sekarang nomor 3. Perhatikan soal nomor 3. Windy memiliki 34 jus jambu dalam termos berkapasitas 12 liter. Kemudian jus tersebut 13 bagian dimasukkan kulkas dan selebihnya dimasukkan kantong plastik. Setiap kantong berisi 12 liter jus jambu. Banyak kantong plastik yang diperlukan adalah Windy memiliki 3/4, bukan 34 ya, 3/4 jus jambu dalam termos berkapasitas 12 liter. Jus tersebut
1/3 bagian, bukan 13 ya, 1/3 bagian dimasukkan kulkas dan selebihnya dimasukkan kantong plastik. Setiap kantong plastik berisi 12 liter jus jambu. Ini setengah nih ya, bukan 12. Setengah liter jus jambu. Banyak kantong plastik yang diperlukan ada. Baik, kita jawab ya. Jadi volume jus jambu sama dengan 3/4 dikali 12 liter ya, sama dengan 3 kali 12 dibagi 4 sama dengan 3 kali 12 per 4 sama dengan ini 36/4 sama dengan 9, berarti hasilnya adalah 9 liter. Kemudian jus jambu yang dimasukkan ke dalam kulkas sama dengan 1/3 dikali 9 liter sama dengan 1 dikali 9/3 sama dengan 9/3 sama dengan 3 liter. Jus jambu yang dimasukkan kantong plastik sama dengan di sini 9 liter dikurangin 3 sama dengan 9 liter dikurang 3 liter. 9 liter ini volume jus jambu yang ini, kemudian 3 liter yang ini adalah jus jambu yang dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi hasilnya adalah 9 kurang 3, hasilnya 6 liter. Sekarang yang ditanyakan adalah banyak kantong plastik yang diperlukan sama dengan 6 ini 6 dikali 2/1. Ini 2/1. 2/1 dari mana? 6 ini dibagi 1/2. Ingat, yang namanya pembagian dibalik. Oke, jadi balik gini. Jadi hasilnya sama dengan 12 kantong plastik. Oke, baik. Ini penyelesaian dari contoh soal yang di lembar. Dipelajari lebih lanjut. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.